pertama yang datangnya dari Faisal dari Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial video seorang imam dengan para jamaahnya sedang sholat lalu datang gempa, namun mereka tetap saja melakukan sholat. Hal ini membuat takjub orang yang melihat video tersebut. Pertanyaan saya, apakah memang dalam kondisi seperti itu sholat tetap tidak boleh dibatalkan? Baik, jika Anda dalam sholat fardu atau bahkan sholat sunnah sekalipun, jika dalam kondisi yang seperti itu ada gempa dan sebagainya, atau ada sesuatu angin topan segala sesuatu, jika ada kalanya orang tetap bertahan dalam sholatnya karena kekhusyuan yang dirasakannya, dia tidak sadar dengan apa yang terjadi ada di kiri kanannya, karena dia dengan Allah ada yang semacam itu, khusyuk tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah. Sehingga sebagian salafun soleh kalau dia kena tombak, kena apa itu kok nyangkut di badannya, kalau pengen dicabut jangan dicabut sekarang, dulu gak ada obat bius, cabutlah waktu aku sholat. Sehingga setelah assalamualaikum berkata, nak kenapa belum kau cabut? Abah sudah mulai tadi saya cabut. Oh, tidak kerasa kita tuh digigit nyamuk kecil saja udah ramenya setengah mati. Ada pangkat-pangkat seperti itu. Kekhusyuan kadang menjadikan orang tenggelam seperti itu. Kemudian, dan memang khusyuk tidak harus kita lupa kok dengan apa yang terjadi di kiri kanan kita. Kalau seorang ibu lagi sholat lihat anaknya nangis lagi makan beling, ambil belingnya sambil sholat. Kalaupun Anda pejam mata tetap nggak bisa khusyuk karena Anda melihat anak Anda megang beling. Jadi khusyuk kita kadang memperhatikan anak kita sambil sholat, hati-hati. Ternyata dia ngambil pisau berbahaya, Anda pun melangkah, ambil pisaunya, turunkan dari tangannya. Kalau perlu Anda gendong, sah sholat Anda, asalkan gerakan yang Anda lakukan adalah gerakan yang dibutuhkan, bukan gerakan yang berlebihan. Jadi seperti itu. Jadi khusyuk itu bukan berarti kita lupa dengan dunia. Ada yang tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah lalu lupa, itu ada, dan nggak bisa dibuat-buat itu. Mungkin Anda pernah seperti itu, doain saya kalau pernah. Ada orang semacam itu, tapi ada rata-rata seperti Nabi pun pernah melakukan sholat mendengar seorang anak nangis. Tiba-tiba Nabi melakukan sholat dengan cepat sekali, lalu bertanya, ya Rasulullah kenapa kau percepat sholatmu? Jawab Nabi Muhammad, aku melihat ada bayi menangis, aku takut ibunya terganggu dengan tangis itu. Oh, Nabi penuh kasih, Nabi mendengar. Baik, jadi seperti itu masalah kekhusyuan. Kemudian di saat ada sesuatu, kalau memang itu tidak membahayakannya, maka dia terus bertahan dalam sholat boleh saja. Atau membahayakan tapi gak ada jalan lagi, mau keluar ya runtuh juga, mending saya runtuh dalam sholat. Mau lari kemana? Jadi yang kami lihat itu insya Allah orang khusyuk itu, kami ada orang ngirim video kepada kami, Masya Allah orang khusyuk, insya Allah khusyuk dan bertahan dengan sholatnya, dan semoga itu adalah karena ketulusannya dan karena kebaikannya. Kemudian bertanya, apakah memang kalau kita dalam keadaan begitu tidak boleh batalkan sholat? Ada cara. Yang pertama adalah, jika keadaan seperti itu, kita bisa saja melakukan sholat dalam keadaan kita seperti itu, bahkan mungkin sambil berlari mencari selamat, namanya sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf itu bukan di dalam peperangan saja, di dalam keadaan kita misal lagi sholat diancam orang pakai pedang, Anda kalau mampu jangan dibatalkan sholat tapi sambil lari, kabiru alhamdulillah katsira. Atau bahkan disebutkan kalau Anda punya barang berharga, Anda taruh di depan Anda. Yang punya ilmu tolong, barang berharga jangan taruh di belakang, itu bikin Anda tidak khusyuk. Taruh di depan tempat sujud Anda, kalau perlu jadikan sutrah pembatas antara Anda dengan tempat sujud Anda, dengan tempat orang lalu. Taruh depannya, jangan taruh di belakang tasnya. Kalau taruh belakang tasnya itu hanya diinjak sepanjang via kerasa, kalau injaknya lepas Anda pasti hilang khusyuk Anda. Hati-hati. Taruh di depan, tas Anda taruh depan, sandal mahal sekalipun bungkus plastik taruh di depan, jadi Anda ngelihat. Kalau ternyata barang berharga Anda lagi sholat begini diambil sama orang, Anda kejar dia tanpa dibatalkan, namanya sholat syiddatul khauf. Artinya Pak, selagi dia berhenti ya berhenti sambil menyelesaikan sholat, itu sah. Cuman yang kedua, dalam keadaan tertentu kalau mau Anda batalkan pun bukan sebuah dosa karena ada keperluan. Ini sholat fardu ya, sholat fardu karena ada darurat Anda harus batalkan, mau gempa mau ini Anda batalkan
bukan sebuah dosa karena anda darurat. Tapi kalau anda tidak ada sebab, sholat duhur tiba-tiba anda batalkan, membatalkan sholat fardu tanpa uzur, hukumnya dosa. Tapi kalau membatalkan sholat sunnah, membatalkan sholat sunnah tanpa ada uzur adalah tidak haram. Membatalkan sholat sunnah tanpa uzur adalah tidak haram. Anda lagi sholat sunnah lalu tiba-tiba anda batalkan, tidak haram. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, Imam kita Syafi'i, Imam Hambali, dan juga dalam madhabnya Imam Malik, itu adalah tidak haram. Tapi madhab Abu Hanifah mengatakan semua kesunahan kalau sudah mulai harus diteruskan, nggak boleh berhenti. Semua amalan sunnah kalau sudah kita mulai kita boleh membatalkan, kecuali urusan umroh sama haji. Kalau sudah anda masuk umroh nggak boleh seenak-enak batalin, denda. Seperti itu ya, selesai. Jadi kalau dia ingin melanjutkan, imam tersebut insya Allah imam orang soleh, insya Allah orang soleh. Akan tapi dalam keadaan seperti itu, kalau ada orang membatalkannya bukan sebuah dosa karena ada uzur. Wallahu a'lam bishawab.